Dalam era pendidikan modern, pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adiktif menjadi semakin menonjol. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar, kecepatan memahami, serta minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem pembelajaran yang kaku dan seragam seringkali tidak mampu memberikan hasil optimal bagi semua siswa. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai solusi untuk mengakomodasi keberagaman tersebut, memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Lewat metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pembelajaran yang menyenangkan bergantung pada peran seorang guru dalam mengemas pembelajaran agar peserta didik secara aktif dan partisipatif dapat terlibat dan mempunyai pengalaman bermakna dalam proses pembelajaran. Saya akan menyampaikan hasil yang sudah saya peroleh dalam penerapan cerdas, cara efektif dan responsif dalam aktivitas sains, dalam hal ini pembelajaran IPA. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dan mengapa praktik ini perlu dibagikan, serta apa peran saya sebagai guru dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu proses pembelajaran cenderung tidak aktif karena tidak semua peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Sehingga menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik SMP Kristen Ebenezer 1 Manado, khususnya pada pembelajaran IPA. Peserta didik cenderung menggunakan gadget dalam proses pembelajaran untuk bermain, sehingga tidak memberi partisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Serta adanya miskonsepsi dari guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru merasa lelah untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus secara kreatif mengemas pembelajaran agar situasi belajar menyenangkan dan guru dapat mengakomodir pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, setelah melakukan identifikasi masalah refleksi diri, serta wawancara terbuka dengan kepala sekolah dan guru SMP Kristen Ebenezer 1, ada beberapa tantangan yang terjadi. Yaitu yang pertama, minat peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran IPA masih rendah. Peserta didik merasa kesulitan untuk memahami konsep belajar dalam pembelajaran IPA, serta adanya miskonsepsi dari guru dalam menyajikan kegiatan pembelajaran bermakna, sehingga siswa merasa materi di sekolah yakni pelajaran IPA kurang memiliki manfaat dalam kehidupan. Berdasarkan tantangan tersebut, maka saya sebagai guru IPA menerapkan metode cerdas dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif, yaitu problem-based learning, agar siswa merasa tertarik dan termotivasi khususnya pada pembelajaran IPA. Berdasarkan asesmen diagnostik peserta didik lewat gaya belajar peserta didik, diperoleh data sebagai berikut. Gaya belajar siswa dengan audio visual memperoleh data 48,1%, gaya belajar siswa dengan visual memperoleh data 29,6%, dan gaya belajar siswa secara kinestetik memperoleh data 18,5%. Yang ketiga, aksi. Strategi apa yang saya gunakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dikemas dalam cerdas IPA? Yaitu berkaitan dengan yang pertama pada pembelajaran, yaitu tujuannya untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang masih rendah, dan saya perlu mengemas pembelajaran agar semakin aktif dan menyenangkan sehingga keterlibatan siswa dapat tercapai dan sesuai dengan harapan. Yang kedua berkaitan dengan media ajar, yaitu memanfaatkan gadget untuk mengakses konten yang disajikan secara berdiferensiasi melalui QR Code. Selain itu, saya juga memanfaatkan kuisis untuk mengukur ketercapaian belajar daripada peserta didik. Maka media ajar ini berfungsi untuk mempermudah, memperjelas dalam mengakses informasi. Berkaitan dengan model pembelajaran, saya mengemas pembelajaran berdiferensiasi ini dalam bentuk cerdas IPA. Aktivitas sains saya memakai model pembelajaran problem-based learning. Saya mengorientasikan masalah kepada peserta didik menyelidiki masalah,
Kemudian peserta didik menyusun solusi serta mempresentasikan solusi yang didapat dari masalah yang dihadapkan. Yang terakhir, penilaian. Penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian ini disesuaikan dengan materi, kemudian karakter peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru yaitu melakukan proses pembelajaran secara aktif. Dalam hal ini saya mendesain pembelajaran cerdas IPA, cara efektif dan responsif dalam aktivitas sains se-IPA. Yang keempat, refleksi. Bagaimana hasil dari tindakan yang diambil dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan? Dilihat dari hasil dan dampak praktik yang dilakukan. Yang pertama, terlihat efektif karena semua peserta didik termotivasi dan tertarik untuk aktif dalam pembelajaran serta mampu menemukan solusi dari tujuan pembelajaran yang diharapkan serta memanfaatkan teknologi dalam hal ini gadget dengan tepat sehingga motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, refleksi oleh peserta didik, mereka merasa senang, antusias, tertarik, dan dapat menemukan kebermanfaatan dari pembelajaran yang dilakukan lewat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang diterapkan. Dan yang ketiga, refleksi dari rekan sejawat mendukung praktik baik ini dan merasa hal ini bermanfaat bagi mereka untuk kemudian dapat juga diaplikasikan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Demikian praktik baik saya, semoga terinspirasi. Guru hebat Indonesia maju.